Oke, hari ini gue lagi ada satu toko yang mau gue bedah. Toko ini menarik menurut gue. Toko ini menarik karena gue tahu tokonya lumayan gede gitu ya. Dan sebenarnya ini bisa jadi insight juga nih buat kalian yang lagi mau jualan online terus harus ngapain sih? Apa sih yang harus dikerjain? Patokan apa aja yang harus dilihat biar toko lo makin besar? Oke, jadi yuk kita mulai. Oke, jadi toko yang kita punya sekarang, nah ini dia. Toko baby shop. Kalau dilihat nih produk ada 365, mengikuti 107, pengikut 110.000, keren. Sebenarnya gini, pengikut ini bisa dibilang kelihatan oke, good gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini pasti ngasilin sales, enggak juga. Cuma dengan punya pengikut, artinya kita punya audiens yang terbukti tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, terus apa yang bisa dilakuin dari pengikut ini? Sebenarnya bisa banyak hal yang bisa dilakuin. Misalnya kayak nanti buat broadcast chat atau apa, bagus gitu ya. Penilaian 4,9 dari 199,3 ribu, bagus. Performa chat 93%, hitungan jam ini cukup oke gitu. Meskipun gini, sebenarnya fair ngomong ya, kalau menurut gua target performa chat yang bagus itu minimal di 95% gitu ya. Ini kurang 2%-an. Tapi karena tokonya udah besar, nah ini bisa jadi kayak nggak dapat gitu kan. Nah sebenarnya gini, apa yang bisa dilakuin buat lebih banyak gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa juga dengan kayak misalnya lebih benar-benar dipastiin. Karena kalau toko seperti gini biasanya udah pasti punya admin. Nah adminnya dipastiin tuh kita ngebales yang terakhir. Nah terus hitungan jam, ini artinya toko ini ada waktu tidurnya ya. Yang sebenarnya kalau misalnya memang tokonya trafficnya tinggi banget, kalau bisa ya apa ya, maksudnya dibagi shiftnya gitu loh gitu. Karena gimana ya, namanya orang itu kadang meskipun ya kita tahu sih kita ngechat tengah malam, tapi tetap aja kalau dibalas tuh nice gitu. Senang gitu ya. Bergabung udah 4 tahun lalu. Nah begitu dilihat dari toko ini ada beberapa voucher-voucher lumayan oke gitu ya. Produk-produknya seperti ini. Nah di sini, nah ini menurut gue oke nih. Nah ini itu kenapa? Karena di sini udah langsung nge-highlight keuntungan belanjanya. Nah tapi keuntungan belanja ini satu nih. Ini gue jujur ketika baca ini kurang enak ya. Karena di sini kan keuntungan belanjanya adalah 100% produk original. Ini di kanan kecil. Sedangkan yang gedenya adalah produk yang terima atau tidak sesuai pecahan. Ini adalah ketentuan pengembalian produk. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak 2 poin gitu loh. Sebenarnya enaknya kalau mau keuntungan nanti ketentuan pengembalian gitu. Ini yang di-highlight adalah paket diskon beli 2 lebih murah. Artinya ini lagi ngebundling supaya ngejual lebih bagus gitu ya. Nah ini produk-produk penjualan tertinggi, brand-brand yang dipunyanya gitu ya. Nah ini toko keren karena menurut gue satu, ini dia dapat label termurah di Shopee. Ini memang nggak gampang. Terus udah gitu abu-abu juga sih. Karena sebenarnya kalau ngomong gimana caranya, pasti paling murah nggak? Ya nggak juga. Kadang kita udah murah juga, kadang ada lagi yang ngebandingin gitu kan. Nah tapi tato ini nih termurah di Shopee ini salah satu tato yang bisa ningkatin konversi. Dan beberapa produknya dapat nih tato termurah di Shopee, pilih lokal gitu ya. Ini bagus gitu ya. Terus jasa pengiriman dia ada highlight ininya. Nah cuman gini, ini tuh dari tadi ya kalau sekilas yang gue lihat, yang dilihat adalah dia tuh diunggulnya termurah. Nggak apa-apa sih kalau memang model bisnisnya mau termurah gitu loh. Tapi kalau termurah kan berarti harus siap selalu perang harga gitu kan. Nah ada nggak sih poin lain selain termurah yang bisa di highlight gitu? Karena kalau termurah kadang jujur capek juga loh. Jadi kayak apa ya? Kita naik harga dikit, marginnya tuh empat-empatan gitu. Kecuali memang dapat harganya murah banget karena memang ordernya banyak banget ya, it's okay. Nah, Mary Skin Protection gitu ya. Ini gue nggak nge, sebenarnya jujur dari ketika ini kan diapers ya. Tapi ini gue tuh nggak nge kayak highlight kelebihan dari produknya. Misalnya kalau memang ada produk yang di highlight, ini kan lebih ke promo gitu semuanya. Nah, bisa jadi sebenarnya dengan bikin ada sesuatu yang ter-highlight selain promo, itu bisa bikin harga jual lebih bagus. Atau misalnya kalau memang mau bisnisnya grosir terus ya udah memang ini caranya. Tapi selain itu kan mungkin bisa highlight sesuatu yang lain gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih produk penjualan tertingginya ya. Mana nih yang tertinggi itu produk terlaris. Kok produk terlarisnya masih dikit-dikit ya? Harusnya ini dari penjualannya udah banyak loh ini. Tapi bentar kita lihat yang terlarisnya. Oh tapi ini memang dari highlightnya juga ini sih, banting harga. Wah, penjualan tertinggi ini kali ya. Penilaian 200, terjualnya 600. Nah, ini dari SKU produk, ini ada video, ada gambarnya oke. Ini diapers, terus gendongan sling multifungsi. Ini gue nggak tahu CTR-nya berapa gitu ya. CTR-nya gue nggak tahu berapa, cuman kayaknya kalau misalnya gambar depan kalau ada highlight sesuatu yang gini gitu kayaknya lebih menarik sih. Tapi kalau ini kan model-modelnya nih, ini model-model oke gitu ya. Highlight-highlightnya oke. Cuman mungkin kalau misalnya bisa ditonjolin USP yang lebih bagus itu nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Deskripsi produk, nah kita lihat dari deskripsi ya. Deskripsinya dia nge-highlight bahan, ukuran cukup lengkap, bahan luarnya seperti apa, oke, keunggulannya oke, notes, harga termurah, tambahkan 1 ekstra bubble wrap. Ini deskripsi singkat, jelas, padat, cukup oke gitu ya.
kalau misalnya mau ditambahin dari copywriting biar lebih bagus, itu bakal bikin lebih bagus lagi sedikit. Reviewnya itu dapat 5 bintang 233. Kita lihat yang bintang satunya. Nah, kualitas bahan kasar, penjual nggak tanggung jawab, blast, di chat nggak dibalas, saya pesan warna merah, harga sedikit lebih mahal, lebih bagus, kok sama aja dikirimnya yang harga 60-an, saya pesan 72 nggak aman. Oh, ini konsumennya nggak puas nih. Nah, oke, di sini dari 3 bintang 1, ini salahnya gara-gara pengiriman, tapi dari 3 tuh cuma dibalas 1. Ini sayang, karena menurut gua cara membalas juga itu bisa meningkatkan konversi gitu ya. Dari sini apalagi nih? Oh, kita bisa lihat juga gini. Cara produk itu kan kita udah lihat tampilan luar nih. Nah, kita juga bisa lihat ininya. Apa tuh sumber trafficnya? Sumber traffic produk ini itu kan Snoopy Baby, Moms Baby, Baby Joel, gendongan bayi. Nah, keyword utamanya gendongan bayi nih. Kita lihat produk ini muncul nggak? Gendongan bayi. Oke, produknya tadi gambarnya mana ya? Oh, muncul. Kok mirip-mirip ya? Snoopy. Tadi kan tokonya Surabaya nih. Oh, ini kayaknya ada beberapa gambar yang serupa nih. Nah, ini gaya gambar reselleran. Gue nggak tahu yang mana yang original. Tapi yang toko yang gue lihat di sini ini belum muncul Surabaya ya. Yang muncul di gue ini adalah toko-toko yang dari jauh, gitu ya. Ya, sekarang gini, kalau kayak gini nih. Nah, ini kita lihat nih dari keyword utamanya nggak dapat. Tapi mungkin keyword utamanya adalah Snoopy Baby kali ya. Snoopy Baby. Nah, ini gambarnya banyak yang sama semua. Nah, ini nih sebenarnya kayak gini nih ya. Kalau misalnya ini gue nggak tahu yang mana yang asli, mana yang nembak, mana yang ini. Tapi kalau misalnya kita yang asli ya udah nggak ada rugikan. Tapi kalau kita penjual utama. Nah, tapi kalau misalnya kita yang misalnya jual reseller, nah ketika banyak gambarnya dipakai seperti ini, nah ini tuh agak rugi. Kenapa? Karena saingannya jadi banyak banget gitu. Nah, barangnya ini udah pecah di mana nih? Dan ini kayaknya nggak muncul di keyword utamanya gitu ya. Jadi sayang banget kan, berarti kan nggak dapet trafficnya gitu ya. Nah, terus kalau dibandingin barang kompetitor, nah kita bandingin dengan barang kompetitor ya. Ini kan harga dia tuh adalah 61 sampai 109. Nah, kita lihat nih di produk lainnya ya, penilaian produk. Nah, kita lihat nih di kamu mungkin juga suka. Nah, ini nih ketemu nih. Nah, banyak nih barang yang sama nih, Stova 2-in-1, gendongan bayi. Tapi kalau secara harga sekilas ini masih cukup bersaing sih dibandingin yang lain. Artinya harganya salah satu yang murah, tapi kalah sama si ini nih, 58. Nah, ini dia nih. Ini gue bilang nih, ketika misalnya kalau kita jualan itu yang di highlight adalah harga, capek karena misalnya kita jual sekian, nah nanti ada lagi nih orang lain yang jual lebih murah gitu kan, dan itulah sesuatu yang bisa bikin kita kalah gitu. Jadi sayang kan, kecuali kita meng-highlight sesuatu yang lain yang misalnya nggak cuma harga, jadi itu ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi itu nih tadi beberapa perbandingan yang gue lihat nih ketika dari toko yang satu ini. Nah, kalau menurut gue sih, kalau gue bakal ngerjain toko ini, apa yang bakal gue lakuin gitu ya. Ini kan toko perlengkapan baby. Barang bayi ini pasti harus banyak dibundling. Karena kan bisa jadi gini, orang beli gendongan bayi, mungkin butuh apa lagi ya temennya. Tambahin temennya apa lagi. Orang beli apalagi nih bisa digabungin. Gabungin itu yang lagi. Karena dengan cara-cara seperti itu bakal bikin jualan kita lebih rame. Bener nggak? Nah, gue mau tanya nih, di antara kalian siapa yang tokonya mau dibedahin dan mau dibantuin biar lebih gede? Coba lu tulis di komen.